tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Satu-satunya partai politik di Indonesia yang melakukan korupsi secara bersama-sama cuma Demokrat gitu. Sehingga mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, wakil sekretaris gitu masuk penjara semua. Jadi kalau nggak diakui sama Demokrat, yaitu mungkin mereka saking paniknya, saking takutnya. Karena terlalu banyak kadernya yang korupsi gitu ya. Karena di Indonesia ini nggak ada partai politik yang seburuk Demokrat dalam hal korupsi. Karena cuma Demokrat yang bisa begitu. Korupsi 1,8 miliar rupiah di Bawaslu Prabu Mulih. Ketua DPC Demokrat Solok menjadi tersangka. Diduga nanti proses dana hibah 2017-2018 yang kemarin informasinya juga sudah tahu bersama bahwa ada penggeledahan di Bawaslu Kota Prabu Mulih. Kalau kerugian negara sedang jadi dokumen ini dalam rangka untuk menghitung kerugian negara. Jadi cukup saja disampaikan bahwa di 2017 dan 2018 Bawaslu Kota Prabu Mulih menerima hibah 5,7 miliar dari Kota Prabu Mulih. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau Kejati Sumsel menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah sebesar 1,8 miliar rupiah di Bawaslu Prabu Mulih. Tersangka baru itu yakni Iriadi, selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Solok, Sumatera Barat. Iriadi ditangkap dan langsung ditahan, menyusul ketiga tersangka lainnya yang lebih dulu ditangkap. Ya benar, Kejari Prabu Mulih telah menetapkan tersangka baru yang berinisial IR di kasus tersebut, kata Kasihmenkum Kejati Sumsel, yakni Mohradian, yang dikonfirmasi oleh Detik Sumut pada Sabtu 11 Februari 2023. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap, Iriadi pun langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelet 2B Prabu Mulih selama 20 hari terhitung sejak ia ditetapkan sebagai tersangka. Dijelaskan oleh Radian, penetapan tersangka terhadap Iriadi tersebut tidak serta-merta begitu saja, di mana menurutnya itu sudah sesuai dengan surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Kejari Prabu Mulih pada tanggal 9 Februari 2023 dengan nomor B157L617 FD102-2023. Penetapan terhadap IR ini sendiri berdasarkan pengembangan penyidik dari sejumlah tersangka yang lebih dulu ditangkap dan juga berdasarkan keterangan IR saat diperiksa sebagai saksi, jelasnya. Sama halnya dengan ketiga tersangka sebelumnya, Iriadi pun dijerat Primer Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 12B Junto Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Diketahui bahwa Iriadi sendiri ternyata saat ditangkap masih menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Solok, Sumbar, dan menjadi kontestan di Pilkada Solok pada Desember 2020 lalu. Sebelumnya 3 komisioner Bawaslu Prabu Mulih sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka korupsi 1,8 miliar rupiah. Kala itu ketiganya pun langsung ditahan. Mereka adalah Ketua Bawaslu HC dan 2 komisioner IR dan IS. Ketiganya terlibat dalam dugaan korupsi markup pembelian ATK menggunakan dana belanja hibah kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan APBD Pemkab Prabu Mulih tahun 2017 sampai 2018. Benar, Ketua dan 2 komisioner Bawaslu aktif tersebut kita tetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penggelembungan harga pembelian ATK tahun 2017. Kata Kasih Intel Kejari Prabu Mulih yakni Ancasrah yang dikonfirmasi oleh Detik Sumut pada Kamis 24 November lalu.
Para tersangka langsung ditahan di rutan kelas 2B hingga 20 hari ke depan, ujarnya. Pengungkapan ini, kata dia, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan dana di Bawaslu Prabu Mulih sebesar 1,8 miliar rupiah dari total anggaran 5,7 miliar rupiah. Dari laporan itu, kita kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan hasil audit keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan Negara dan Pembangunan atau BPKP Sumsel, bahwa negara mengalami kerugian senilai 1,8 miliar rupiah dari total anggaran 5,7 miliar rupiah, ungkapnya. Mereka lanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ketiganya ditahan dan dijerat pasal yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para tersangka kita kenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 Junto, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, jelasnya.